Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadilah Nasution. Saya akan membagikan praktik baik saya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi untuk fase pondasi atau PAUD. Sebelumnya, apa sih pembelajaran berbasis proyek itu? Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya, dan anak akan mengalami proses mencari tahu dengan menggunakan tahapan-tahapan. Dan ingat Bapak dan Ibu guru, pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekan pada proses, bukan hanya produk. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk fase pondasi atau PAUD itu terdiri dari 4 tema, yaitu pertama tema Aku Sayang Bumi, yang kedua ada tema Aku Cinta Indonesia, yang ketiga ada tema Bermain dan Bekerja Sama, dan yang keempat ada tema Imajinasiku. Nah, berikut adalah video praktik baik dengan penjelasan metode STAR dalam kegiatan tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi dalam fase pondasi di Sekolah Penggerak TK Swasta Aminah Hamdi. Nah, Bapak dan Ibu guru, dalam tema proyek Aku Sayang Bumi ini terdiri dari 5 tahapan dengan tujuan kegiatan sebagai berikut. Nah, di hari pertama kegiatannya adalah memilah sampah. Anak-anak diperkenalkan 5 jenis tempat sampah dan fungsinya. Situasi pada kegiatan ini yaitu banyaknya sampah di lingkungan yang tidak terpilah sesuai jenis sampahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah proses daur ulang. Tantangannya pada saat jadwal kegiatan ini, kegiatan belajar di sekolah masih daring. Yang terlibat di sini adalah guru dan siswa. Aksinya karena daring, maka pembelajaran untuk kegiatan ini dilakukan dengan video pembelajaran tentang 5 fungsi tempat sampah dan jenis-jenis sampah. Yang terlibat adalah guru dan siswa. Materinya tentang warna tempat sampah dan fungsinya. Refleksi hasil dan dampaknya yaitu anak menjadi tahu fungsi dari macam warna tempat sampah, anak menjadi tahu ragam jenis sampah, dan pada saat anak pergi ke suatu tempat dan terdapat warna dari tempat sampah, anak menjadi tahu dan bisa menjelaskannya kepada orang tua. Faktor keberhasilannya yaitu dukungan orang tua pada anak untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, di hari kedua yaitu kegiatannya detektif sampah. Anak-anak menjadi detektif sampah. Situasinya pada saat itu ya banyaknya sampah yang tergabung dalam satu tempat sampah. Tujuan kegiatan ini agar sampah dapat terpilah sesuai dengan jenisnya. Tantangannya yaitu tempat sampah di sekolah belum tersedia dalam berbagai macam warna. Aksinya yaitu mencat tempat sampah dengan 5 macam tempat sampah. Lalu anak-anak menjadi detektif sampah, mencari sampah di sekeliling sekolah. Setelah itu anak memilah sampah. Setelah selesai anak mencuci tangannya. Yang terlibat adalah guru dan siswa. Refleksi hasil dan dampaknya yaitu anak terbiasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Anak terbiasa membuang sampah sesuai jenis sampahnya, dan anak terbiasa tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini anak-anak diingatkan kembali fungsi dari warna tempat sampah. Pada saat ini masih 3 tempat sampah yang sudah dicat.
Di sini anak memilah sampahnya yang ia dapat. Setelah itu mereka melakukannya bergantian. Lalu mereka mencuci tangannya. Nah, di hari ketiga yaitu kunjungan ke tempat pembuangan sampah. Situasinya pada saat itu ialah bank sampah terdekat tutup. Jadi solusinya ialah ke tempat pembuangan sampah terdekat dari lingkungan sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, tantangan dari kegiatan ini, bank sampah terdekat itu tutup karena bank sampah terdekat ada di SMP Negeri 38. Mereka masih daring pada saat itu. Nah, aksi yang dilakukan yaitu pergi ke tempat pembuangan sampah yang berbentuk seperti gunung sampah. Karena lokasinya dekat, anak-anak berjalan. Selama perjalanan, anak-anak mengamati terdapat sungai yang kotor. Sesampai di lokasi, anak-anak melihat sampah yang menumpuk. Anak-anak mengamatinya dan guru memberikan pertanyaan pemantik, bagaimana keadaan sekitar, dan anak menjawab kotor dan bau. Refleksi hasil dan dampaknya yaitu anak menjadi tahu dampak sampah terhadap lingkungan seperti menimbulkan bau dan kotor. Anak menjadi peduli terhadap lingkungan sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kegiatan di hari keempat yaitu pemanfaatan sampah plastik dan sampah kertas. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat memanfaatkan sampah plastik dan sampah kertas. Situasi pada saat itu yaitu sampah kertas dan sampah plastik banyak terbuang dan tidak digunakan. Tujuan kegiatan ini agar sampah plastik dan sampah kertas dapat menjadi barang berguna. Sampah plastik dan sampah kertas dimanfaatkan untuk membuat mainan anak seperti baling-baling dan kupu-kupu. Nah, tantangan pada saat itu kegiatan ini dilakukan saat daring, maka aksinya membuat video pembelajaran tentang bagaimana membuat mainan kupu-kupu dan baling-baling. Yang terlibat guru, orang tua, dan siswa. Refleksi hasil dan dampaknya yaitu anak menjadi tahu cara memanfaatkan sampah plastik dan sampah kertas menjadi mainan. Faktor keberhasilannya yaitu dukungan orang tua menemani anaknya pada saat kegiatan daring. Nah, kegiatan di hari kelima yaitu membuat eco-enzim. Tujuan yang ingin dicapai adalah memanfaatkan sampah organik dengan membuat eco-enzim dari kulit buah dan sayur. Nah, situasi pada saat itu sampah kulit buah daripada terbuang sia-sia, maka dibuat eco-enzim dengan banyak manfaat yang terdapat pada eco-enzim. Nah, tantangannya pada saat jadwal kegiatan ini, kegiatan belajar di sekolah masih daring. Dan pada saat minggu kedua, eco-enzim meledak di sekolah karena masih ditutup pakai tutup botol, tidak menggunakan balon. Nah, aksi pada saat itu karena daring, maka pembelajaran untuk kegiatan ini dilakukan secara Zoom. Membuat eco-enzim menggunakan sampah kulit buah-buahan dan gula merah sebagai pendukungnya. Anak dibantu orang tua untuk memotong kulit buah dan gula merahnya, lalu dikumpul di sekolah dan ditunggu selama 3 bulan. Nah, karena eco-enzim meledak, solusinya adalah rajin dibuka tutup kalau memang mau pakai tutup, tapi sebaiknya langsung diberi balon di atasnya. Nah, di sini karena anak-anak dari rumah menggunakan tutup botol, maka di sekolah mereka memberikan balon. Dan bagi anak yang belum mengikuti Zoom atau tidak membuat eco-enzimnya, maka dibuat kembali di sekolah. Nah, ini pemasangan balonnya. Refleksi hasil dan dampaknya yaitu anak menjadi tahu sampah kulit buah bisa dijadikan eco-enzim.
anak menjadi tahu bahwa ekoenzim dimanfaatkan untuk pupuk ekoenzim atau pupuk tanaman dan bisa juga menjadi pembasmi hama. Nah, di sini anak-anak mengamati balon yang sudah mengembang dari gas ekoenzimnya. Nah, selanjutnya setelah 3 bulan, maka anak-anak menyaring dan menyemprotkan ekoenzim ke tanaman. Ini proses penyaringannya. Nah, kami di sini memilih ekoenzim yang wangi saja, yang bau busuk tidak kami gunakan. Nah, di sini anak-anak menyemprotkan pupuk ekoenzimnya. Nah, untuk takaran menjadi pupuk tanaman yaitu 30 ml ekoenzim dan airnya 2 liter. Nah, tips untuk melakukan ekoenzim ini yaitu menggunakan wadah yang tidak mudah pecah atau tidak berbahaya dan menggunakan balon di atasnya agar tidak meledak. Nah, itulah serangkaian video praktik baik dari saya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi untuk fase pondasi atau PAUD. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru dalam melakukan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.